Silakan cek kebersihan kelasnya dulu. Wow. Bersih banget. Itu. Ya, Bang, silakan Bang keluar. Ya, silakan Bang keluar. Sudah bersih kelasnya? Ya, Ibu lihat sudah bersih kelasnya. Sudah mulai pembelajaran. Silakan pimpin doa. Siapa yang pimpin doa? Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa, keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berdiri di tempat. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Oke. Ahmad Zafir. Hadir, Bu. Satu kata. Anissa. Angelina. Apriliana. Panas. Apa? Panas. Athaya. Bilkis. Cristiano. Elzaki. Virus. Fabrianus. Grace. Helena. Ibrahim. Lapar. Boleh, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ini ada kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu. Tidak ada kan yang telat tadi? Tidak Berarti ada, Bu. good. Angkat tangan apabila ingin bicara. Cara. Jadi berdiri ya. Angkat tangan dan berdiri jika ingin berbicara. Mendengarkan kalau ada teman kita atau guru kita yang sedang berbicara. Saling menghormati dan bertanggung jawab. Yang terakhir, menjaga kebersihan kelas. Jadi kita kalau kelas kita bersih, kita juga nyaman dalam belajar. Nah, materi kita pada pagi hari ini, industri keuangan non-bank. Yang akan kita, ini lembaga pembiayaan. Apa yang akan kita lakukan dalam mempelajari materi lembaga pembiayaan? Yang pertama, nanti Ibu akan memberikan SBking dulu supaya semangat, termotivasi. Yang berikutnya baru ada pertanyaan pemantik yang akan kalian jawab nanti. Baru kita diskusi sedikit, refleksi, ada kuis interaktif terakhir. Siap ya? Siap. Siap. Ibu kasih SBking-nya yang pertama. Silakan dijawab. Nah ini, jika hari ini hari Selasa, maka 25 hari kemudian adalah hari apa? Jumat. Siapa lagi? Hari apa? Kamis. Jumat, Kamis, Rabu. Jangan masuk sini nanti. Mana? Coba angkat tangannya yang hari Jumat. Jumat 1. Hari apa lagi tadi? Kamis. Kamis. Yang Kamis angkat tangan? 2. Terus yang selebihnya hari apa? Rabu angkat tangan? Baru berapa orang? Yang selebihnya hari apa? Sabtu. Angkat tangannya yang Sabtu. Kenapa ngomongnya hari Sabtu, jawabnya hari Sabtu? Nggak tahu. Pakai teori. Hari Jumat kenapa? Ini hari keberapa? 10. Hanya nebak aja. Siapa yang tahu analisisnya? Memastikan kalau itu setelah 25 hari adalah hari apa? Dihitung. 25 bagi 7 berapa? 25 bagi 7? 25 bagi 7. 25 bagi 7 berapa? Tidak bisa. 3 berapa hari? 3 kali 7, 21, sisa? No.
4 hari. 7,4. Jadi patokan kita 4 hari setelah hari Selasa. Silakan hitung. 4 hari setelah Selasa. Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu. Tapi tadi belakang Sabtu tidak ada analisisnya ya? Tebak Tidak aja, ada. Bu. Jadi analisisnya seperti ini. Eh, Coba dites hari nanti, lebaran. betul nak? 25 hari setelah 25 hari adalah hari Sabtu. Nggak mau Dites nanti ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk Ibu berarti ya. Malu. Keren. Sigma. Ya, untuk Ibu berarti. Ini yang ke depan aja. Ini satu lagi untuk memotivasi, untuk mengingatkan materi kita. Silakan ke depan. Ini ada spidol. Kayaknya ingat bos sudah aku semua. Silakan. Ini ada spidol. Ini satu orang satu ini enggak? Satu kolom. Silakan untuk mengingatkan materi kita sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Ini Yang cepat. nomor 10 tuh, Bang. Ya, oke. Kau angkat cepat lah. Ya, silakan. Enggak, kalau bisa enggak kau ambil. Silakan. Enggak. Kau ambil lah, Bang. Bang, nomor 10, Bang. Cepat isi lah. Ini ada Ku bantu. Iya. penghapus tadi Pakai mana? K ya, BAN. Ya, oke. Silakan, siapa lagi? Aduh, Bang. Lewat sini. Oh, ya. Ini spidolnya. Silakan cepat. Maju ya, cepat. Apa sih Yanes nih? Silakan, siapa lagi? Ayo. Yanes, Bu. Loh, itu Yanes, Bu. Ya, enggak apa-apa. Awas jangan lewat ini. Nih spidolnya. Ya, gantian. Yanes diambil, Nes. Ayo, siapa lagi? Ya, silakan. Ya, untuk mengingatkan materi-materi kita terdahulu. Oh, diambil nggak? Lampu. Nih. Silakan maju. Ini spidol ada. Nih. Yang jawaban. Popo, kemarin yang jawabannya tabungan tuh kolom berapa? Itu deh. Silakan, siapa lagi lewat sini? Lewat sini. Sini ada kabel. Ayo. Bu, lihat pertanyaan, Mbak Bu. Produsen. Kalau ada yang salah silakan dikoreksi ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Tabungan. Siapa lagi? Nomor berapa nih yang belum? Nomor 7. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier bagi seorang dapat dipengaruhi oleh faktor. Mana spidol tadi? Nih, masih ada? Sultan, silakan. Oh, simpanan tuh lah tadi tabungan. Siapa lagi? Soalnya nomor berapa? M. Nomor 7. Ya. Kebutuhan sekunder atau tersier bagi seorang dapat dipengaruhi oleh titik-titik. Nomor 7. Nomor 3. Terdapat satu penjual dengan banyak pembeli. Satu aja penjual, banyak pembeli. Silakan cepat. Iya, deposit. Silakan. Yang lain Yanes sudah tadi? Belum, Bu. Oh, belum. Ayo, siapa lagi? Nanti Itu Ibu pertanyaan- catat ya namanya yang maju nanti Ibu. Bu, Checklist. pertanyaan nomor 6 tuh apa, Bu? 6. Nomor 6. Barang yang jumlahnya terbatas dan untuk memperolehnya memerlukan pengorbanan adalah barang. Oh. Semoga dia jawab amin.
Ah. Soal nomor berapa yang belum? Nomor 6. Ya Bu. Ya ya. Soal nomor berapa yang belum? Nomor 7 tadi Pak. 7. Kebutuhan sekunder atau tersier dipengaruhi oleh faktor. Sudah semua? Sudah ada. Oke, terima kasih ya. Ini teka-teki silang kita sebelum kita masuk ke materi hari ini. Tepuk tangan untuk yang sudah maju. Mantap Pak Im. Ya, ini materi yang sudah lama. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. semangat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita menganalisis konsep industri non-bank. Pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang membuat perusahaan leasing bisa memberikan kredit kendaraan lebih mudah daripada bank? Siapa yang bisa angkat tangan? Siap, saya Bu. Tanya. Pertanyaannya, yang menyebabkan perusahaan leasing bisa memberikan kredit kendaraan lebih mudah dibandingkan bank itu karena di perusahaan leasing tuh ada pekerja yang dinamakan sales yang membantu para masyarakat untuk mengajukan kreditnya Bu. Jadi bisa berjalan lebih mudah dan cepat gitu Bu. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Siapa lagi? Ya, silakan. Izin menjawab. Jadi pertanyaannya apa yang membuat perusahaan leasing bisa memberikan kredit tuh Bu? Karena pencairan kreditnya lebih cepat. Terus kalau leasing ini kan dia bekerja sama dengan para dealer, jadi lebih gampang gitu untuk mencairkan uang tersebut. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak Im. Ya, sama-sama. Mengapa leasing merupakan pilihan bagi banyak orang apabila dia tidak mempunyai cukup uang untuk memerlukan barang, misalnya dia mau motor, mau alat-alat rumah tangga, apalagi ini menjelang Lebaran ya, biasanya banyak keinginan-keinginan tapi tidak diimbangi dengan sarananya seperti tidak memiliki cukup duit, maka banyak beralih ke lembaga pembiayaan. Kenapa? Mengapa leasing menjadi pilihan bagi banyak orang untuk membeli kendaraan atau membeli yang lain-lainnya? Silakan, siapa lagi? Saya Bu, silakan. Bu. Silakan Angelina. Alasan saya karena persyaratannya itu lebih mudah, terus prosesnya itu lebih cepat. Jadi orang kan pengennya yang lebih cepat dan mudah kan. Nah, makanya banyak beralih ke perusahaan pembiayaan seperti leasing. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau memberikan jawaban yang berikutnya? Silakan, yang belum? Yang belum angkat tangannya. Halo. Halo. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan menjawab mengapa leasing perusahaan pembiayaan menjadi pilihan bagi banyak orang. Nah, menurut saya leasing ini kan merupakan sebuah perusahaan di Indonesia yang menjadi sebuah perusahaan pembiayaan, baik itu sistem sewa ataupun pembiayaan di alat-alat elektronik ataupun alat berat. Nah, kenapa dia jadi pilihan? Sebab perusahaan pembiayaan ini sendiri memiliki sistem sewa guna usaha yang memudahkan orang-orang atau khalayak atau masyarakat bisa melakukan sewa sebelum membeli. Dan jangka sewanya ini pun lebih panjang dibandingkan sewa-sewa kredit bank ataupun perusahaan-perusahaan lain. Dan untuk jangka waktunya ini lebih panjang sama biayanya lebih rendah dibandingkan pembiayaan ataupun kredit bank yang lainnya. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan. Di mana saja di Tanjung Selor
lembaga-lembaga pembiayaan yang memfasilitasi masyarakat kita di sini untuk mengajukan kredit, baik kredit motor, mobil, atau elektronik dan lain-lain. Ya, silakan. Jadi lembaga pembiayaan yang ada di Tanjung Selor tuh seperti Adira, terus FIF. Nah, mungkin itu saja yang ada di Tanjung. Oke, makasih. Yang untuk elektronik di mana di sini yang bisa kita kredit? Yang bisa kita kredit elektronik kah? Elektronik. Di mana di sini? Ya, silakan. Jadi yang di sini tuh bisa untuk elektronik tuh seperti Columbus, koperasi kita boleh pinjam juga, namun harus dikembalikan juga nanti. Oke, terima kasih. Bawa HP? Oh, Bu. Nah, bawa HP. Ada 2 pertanyaan nanti. Ada 2 pertanyaan. Nah, ini. Ada 2 pertanyaan pemantik. Scan kah? Bisa di-scan? Atau dikirim linknya ke grup? Kirim aja linknya, Bu. Ya, siapa yang sudah berhasil nyeken, kirim ke grup. Itu masuk. Nih, aku kirim ntar. Ada yang sudah scan kan? Ya, kirim ke grup ya. Ada 2 pertanyaan nih. Aku juga sudah. Masih ingat cara menjawabnya? Oke. Halo? Hai. Cara menjawabnya, klik plus, Plus. tulis nama, di subjek itu tulis nama, baru di bawahnya write something. Itu jawabannya, Bu? Ya, tulis. Di sini nama, di sini jawaban tiap soal, ada 2. Nah, ini pertanyaan pemantik yang sudah dijawab tadi. Karena materinya sudah juga ada di Google Classroom, jadi ini lembaga pembiayaan. Ada 3 jenis lembaga pembiayaan, perusahaan pembiayaan, modal venture, dan infrastruktur. Kita lihat pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan. Nah ini, badan di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha pembiayaan. Ada 4. Ada anjak piutang, ada sewa guna leasing tadi, ada pembiayaan konsumen ini yang di apa? Yang di Columbus tadi, di Gracias, ini bisa mau kredit elektronik bisa di sana. Kartu kredit, ada yang punya kartu kredit? Belum, janganlah punya kartu kredit, bagus kartu debit aja. Ya, karena kartu kredit itu namanya kita utang dulu, nanti di akhir bulan bayar. Nah, ini kira-kira materinya. Ibu rasa sudah cukup dipahami. Kita masuk ke diskusi kelompok ya. Kelompoknya Ibu bagi sekarang. Ya, Ibu bagi kelompoknya. Silakan nanti duduk satu kelompok 6 orang. Silakan duduk per kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan duduk per kelompoknya. Ya. Ayo silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Disatukan ya mejanya ya. Disatukan mejanya. Mejanya disatukan. Ada kasus dilema PT Maju Finansial dalam memberikan pembiayaan konsumen. Yang dijawab hanya pertanyaan nomor 1.
Pertanyaan nomor 1 sama nomor 4. Kelompok 1 menjawab pertanyaan 1, 2, 4 ya. 3, 1. Kelompok 4, 4. Kelompok 5, 1. Kelompok 6, 4. Silakan lanjut dikerjakan. Waktunya ditulis, pakai buku biasa aja, nggak usah di kertas lembar. Ya, menjawab 1 pertanyaan. Kelompok 5 menjawab pertanyaan nomor 1. Silakan. Ini hasil ada 2 kelompok yang sudah mengumpulkan diskusi kelompoknya. Ibu persilakan. Kanisa kelompok berapa? 3. Ibrahim? 3, 4. Berarti beda ya. Silakan kelompok 3 aja yang presentasi. Kelompok 1 sama kelompok 5 yang menanggapi nanti. Silakan. Moderatornya siapa? Saya, Bu. Ya. Oh, kelompok 3 ini? Oh iya, silakan. Halo semuanya. Mohon perhatiannya ya, saya sebagai moderator dari kelompok 3, saya akan memperkenalkan anggota saya. Kami terdiri dari 6 orang. Saya Febri Sadin sebagai moderator, dan anggota saya Reza Aulia, Ahmad Darir Patimura, Kanisya, Putri Azara, Joshua Deskepin, Elzaki, dan sini ada pematerinya yaitu Joshua Deskepin dan penanggung jawabnya adalah Elzaki, ya, sama Kanisya. Ya, langsung saja kita ke materinya yang disampaikan oleh Joshua Deskepin. Baca pertanyaan. Bu, ya, oke, makasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya adalah, apakah PT Maju Finansia bertanggung jawab atas masalah kredit macet pelanggan, ataukah ini sepenuhnya kesalahan pelanggan yang tidak mengelola keuangan mereka dengan baik? Jadi jawabannya tuh, PT Maju Finansia tidak sepenuhnya bertanggung jawab karena pada akhirnya mengalami macet. Tidak seperti pada promosinya sebelumnya, pelanggannya juga salah karena para pelanggan tidak mengatur keuangan dengan baik sehingga hanya ingin meminjam saja dan sulit menggantikannya. Sehingga PT Finansia menagih utang dengan caranya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, demikian hasil diskusi kami. Jika kelompok 1 dan 5 ada ingin mengajukan atau ada persetujuan atau tidak setuju, silakan diungkapkan dan jelaskan alasannya. Silakan. Ini ya hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan ditanggapi oleh kelompok 1 dan kelompok 5. Silakan. Baik, kelompok 5 izin menjawab. Menurut kami, ini tuh merupakan kesalahan pelanggan. Karena pelanggan mempersulit perusahaan, padahal perusahaan sudah mempergampang persyaratan untuk meminjam. Tetapi tidak sepenuhnya salah pelanggan juga. Ini juga merupakan salah perusahaan karena perusahaan terlalu memudahkan persyaratan untuk meminjam sehingga pelanggan itu tuh menjadi semena-mena untuk meminjam kepada perusahaan tersebut. Sudah. Ya. Ya. Ya, saya akan menanggapi kelompok berapa sih? Kelompok 5. Kelompok 5. Ya, yang seperti sudah ada di situ, sama aja, kalian cuma menambahkan aja itu. Kan kami bilang di situ yang apa tadi? Seimbang, salah pelanggan sama PT-nya. Karena kalau dari PT-nya itu dia terlalu banyak dan ada jaminan gitu. Dan kalau salah pelanggannya itu dia terlalu berlebihan untuk meminjam gitu. Jadi kalian cuma menambahkan aja, nggak ada. Oke, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menambahkan jawaban kami sehingga dapat sempurna seperti ini. Terima kasih atas partisipasinya. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah sudah siap? Jadi, dalam permasalahan ini bagi kami bahwa PT Maju Finansia itu tidak sepenuhnya bersalah, tetapi dia juga harus tetap bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu untuk keadaan dengan masalah sebesar ini.
yaitu solusi untuk memperbaiki masalah ini. Karena kenapa? Dari masalah keuangan macet ini juga kan disebabkan oleh mereka yang sudah memberikan kemudahan untuk pelanggan dengan persyaratan yang mudah dan cepat untuk para pelanggan. Maka dari itu keuangan ini kan disebabkan oleh banyaknya pelanggan. Nah, karena banyaknya pelanggan yang membayar ke tempat tersebut sehingga membuat banyaknya atau meningkatnya kredit keuangan pelanggan yang masuk, sehingga inilah yang menyebabkan kredit keuangan macet karena tidak dikelola dengan baik. Lalu mengingat latar belakang dengan pinjaman tanpa tunai sehingga membuat juga banyak lagi nih pelanggan yang tertarik. Jadi dalam masalah ini tuh PT Maju Finansia itu tidak salah, tapi dia juga harus tetap bertanggung jawab dalam memberikan solusi dalam permasalahan ini. Itu saja tanggapan saya. Terima kasih dari kelompok 1. Tepuk Terima kasih atas penguatan pertanyaannya, penjawabannya. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 1 dan kelompok 5, apakah kalian setuju dengan jawaban kami tadi? Karena dari tadi awal kalian tidak menyampaikan setuju atau tidak setujunya. Dimulai dari kelompok 1 lah. Setuju, Pak. Setuju atau tidak setuju? Setuju aja sih, karena kalian juga tidak sepenuhnya menyalahkan PT Maju Finansia. Jadi ya setuju aja dengan tanggapan kalian mengenai masalah ini. Oke, terima kasih atas persetujuannya. Bagaimana dengan kelompok? Dari kelompok 5 setuju karena pendapat kita sama aja. Oke, kasih ke dia. Sekian presentasi dari kami untuk jawaban nomor 1. Sekian dan terima kasih. Ayo tepuk tangan. Luar biasa ya kelompok 3 yang presentasi. Kelompok 1 dan kelompok 5 yang menanggapi, ternyata 2 kelompok menyetujui terhadap hasil diskusi kelompok 3. Sekarang kelompok 2, kelompok 4, kelompok 6, siapa yang presentasi? Angkat tangannya. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 6, siapa yang presentasi? Ya, oke, silakan. Ya, mohon perhatiannya semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pada kesempatan kita pada pagi hari ini kami akan menjawab dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu tadi, yaitu tentang bagaimana PT Maju Finansia dapat bersaing dengan fintech dan pinjaman online tanpa harus menurunkan standar dalam analisis kredit mereka. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kami. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Ibrahim Setiawan Tumanggor. Ada anggota saya Yanes Baptista Buangaran, ada Muhammad Rizky Ardiansyah, Surya Pranata, dan Miftahul Huda. Nah, yang terakhir Leoni, lupa ya. Nah, terus yang akan menjawab dari pertanyaan yang Ibu telah berikan ini adalah Yanes sebagai pemateri. Jadi Yanes dipersilahkan. Jadi jawaban kami adalah salah satu strategi perusahaan untuk menarik lebih banyak pelanggan adalah memberi persyaratan yang mudah dan proses cepat persetujuan dan pinjaman. Nah, itu saja jawaban dari kelompok kami, mungkin terlihat singkat. Nah, jika kalian ingin menanggapi gitu, dipersilahkan. Ada yang ingin menanggapi kah? Silakan kelompok 2 dari dan kelompok 2 dan 6. Ada yang ingin menanggapi? Halo? Harus memberikan komentar, harus. Apa? Ulangi. Oh, ulangi, jadi saya baca lah ya. Mana. Nah, jawabannya tuh salah satu strategi perusahaan untuk menarik lebih banyak pelanggan adalah memberi persyaratan yang mudah dan proses cepat dalam persetujuan pinjaman. Seperti itu. Ada yang ingin menanggapi kah? Setelah saya ulangi. Dari kelompok 2 dan kelompok 6. Ya, silahkan kelompok 2. Jadi menurut jawaban dari kelompok 4, setelah saya cari-cari, tidak ada hubungannya dengan pinjaman online maupun vintage. Karena itu penjelasan secara umum dari lembaga pembiayaan itu sendiri.
Jadi saya ingin meminta kejelasan lebih tentang hubungan antara lembaga pembiayaan ini dengan vintage ataupun pinjaman online tersebut. Terima kasih kelompok 2. Oke, dari tanggapan dari jawaban kelompok 4, saya mau tanya, itu kan etika itu menjadi salah satu permasalahan mereka. Nah, bagaimana dengan etika mereka? Apakah mereka perlu memperbaiki etika mereka dalam kesulitan mereka atau bagaimana? Sekian dari saya, terima kasih. Nah, etika itu kan menjadi salah satu kesulitan mereka lah di situ. Nah, bagaimana dengan etika mereka? Apakah etika mereka tuh harus diperbaiki atau bagaimana? Terima kasih. Makasih kelompok 2 dan kelompok 6 telah memberikan tanggapan. Mantap tanggapannya ya. Bingung juga saya jawabnya. Nah, kelompok 2 tadi itu kan bertanya kenapa mendadak nyambungnya nih jawaban saya dengan pertanyaan. Sebenarnya itu nyambung aja karena kan bagaimana PT Maju dapat bersaing kan. Nah, itu kan dia memiliki strategi tuh. Untuk bersaing kan dia harus memiliki strategi. Nah, strateginya yaitu dengan memberi persyaratan yang mudah dan proses yang cepat dalam persetujuan pinjaman. Nah, mungkin itu kurang tepat kan? Nah, kalau misalnya kita nih ingin bersaing dengan fintech gitu. Kalau misalnya kita contoh lah pinjaman online ya kan. Kalau di pinjaman online kan di situ bunganya sangat besar kan, beda dengan PT Maju Finansia ini yang memberikan kemudahan dalam memberi persyaratan yang mudah sama apa ini? Proses cepat dalam proses dalam persetujuan pinjaman gitu. Jadi kalau misalnya ditanya hubungannya jawaban kami dengan pertanyaan itu sebenarnya masuk aja, mungkin kalian nggak paham kali ya yang apa kami sampaikan seperti itu. Apakah sudah ingin menyampaikan tanggapan lagi apa sudah cukup, setuju apa tidak gitu? Jadi menurut jawaban dari kelompok 4 tadi yang sudah saya dengarkan, saya setuju dengan tanggapan tersebut. Oke, terima kasih ya kelompok 2. Nah, lanjut ke kelompok berapa? Kelompok 6. Yang lagi. Jadi pertanyaannya tadi kan apakah etika mereka itu harus diubah? Karena itu kan salah satu dilema ini ya, apa namanya? Pelanggan. Nah, menurut saya itu harus diubah karena kan etika nih perlu lah. Misalnya kalau kita lembaga pembiayaan, kalau misalnya kita ngasihnya julid gitu, apakah pelanggan akan senang seperti itu? Jadi menurut saya itu harus diubah. Terima kasih. Apakah puas Kak Angel? Ya oke, kalau dari saya bisa dibilang cukup puas. Oke, terima kasih kelompok 6. Oke, tepuk tangan. Ya. Ya mungkin itu saja presentasi atau jawaban dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Ya. Itu yang Ibu harapkan ya, kalau kita diskusi, keberanian untuk mengemukakan pendapat, bisa bertanya, bisa memberikan saran atau kritik. Yang penting tujuannya supaya materi kita tercapai, tujuan pembelajaran kita tercapai. Ada 2 pertanyaan. Apakah PT Finansial juga bertanggung jawab? Makanya dalam memberikan kredit juga jangan terlalu gampang memberikan syaratnya, jangan juga terlalu banyak nominal yang dicairkan. Dalam menagih juga harus ada etika. Nah, supaya dia bisa bersaing di fintech, yaitu tadi dia memberikan syarat yang ringan, bunga yang ringan, proses cepat. Itu tapi nanti pada saat penagihan pasti banyak yang macet. Luar biasa sekali. Sekarang Ibu kasih 3 pertanyaan aja. Setelah Ibu kasih 3 pertanyaan, baru perwakilan 2 kelompok nanti refleksi kita, pembelajaran kita apa. Siap-siap yang belum berbicara ya. Ada 3 soal.
Ada 3 soal, nanti menjawabnya Ibu angkat tangan, baru Ibu tunjuk dia gini kan. Oke? Angkat tangan, nanti siapa yang jawab, Ibu tunjuk satu kelompok nanti yang ke depan. Siap ya? Pertanyaan pertama. Silakan kelompok mana sini yang pertama sekali. Silakan. Ya, kalau ya maju. Ya, gini kan. Di samping aja. Ya, salah. Kelompok mana lagi? Ini. Loncat. Di sini, sini. Supaya kelihatan. Ini. Kita maju. Ya. Pertanyaan jadi B ya jawabannya ya. Soal yang kedua. Belum dibaca soal, sudah angkat tangan silakan. Di samping nanti biar enak. Gini. Silakan, kelompok mana? Silakan, Elena. B. Kalau salah baru. Pertanyaan yang ketiga. Agak cepat nanti setelah muncul itu kayak audiennya. Silakan. Terakhir, Ibu minta refleksinya 2 kelompok, jadi yang belum ngomong-ngomong sama sekali. Refleksi kegiatan pembelajaran kita bagaimana? Bisa ya bagaimana pembelajaran kita? Jadi refleksi hari ini tuh kegiatannya sangat seru bersama Ibu Sesmarita. Kita tuh belajar tentang lembaga pembiayaan. Terus tadi pada awal sebelum kita memulai materi, kita ice breaking dulu supaya kita tidak bosan. Terus kita belajar tentang bagaimana lembaga pembiayaan bisa bersaing dengan vintage atau pinjaman online. Jadi ya kesimpulannya pembelajaran hari ini sangat senang. Sekian. Dari awal sampai akhir saya cukup senang Bu dengan pelajaran kali ini Bu. Dari yang awalnya ada ice breaking-nya, habis itu ada pertanyaan-pertanyaan gitu Bu, ada kuisnya. Jadi bisa masuk lah Bu di otak saya Bu. Jadi cukup seru. Terima kasih Bu. Sabar pembelajaran hari ini seru, tapi pembelajarannya seru karena banyak pertanyaan, game-gamenya juga bagus lah, seru. Kerja kelompok juga seru. Menurut saya itu Bu. Terima kasih. Seru karena dalam belajar beradu argumennya dalam menjelaskan materi. Sudah Bu. Oke, terima kasih. Jadi tadi kami dapat mengerti tentang lembaga pembiayaan seperti contohnya jenis-jenisnya. Terus tadi juga ada ice breaking, jadi lebih seru. Jadi tadi ada pertanyaan juga, ada kuis. Jadi kita membahas tentang perusahaan
aja ya itu latar belakang PT finansial ya. Oke, refleksi dari saya di sini yang saya merasa sangat seru dan senang sekali karena di sini kita bisa belajar banyak hal dari lembaga pembiayaan non-bank tadi seperti PT finansial, dan yang paling seru menurut saya itu adalah ketika saat kita tadi presentasi kita berbeda kelompok, kita saling beradu argumen, setuju tidak setuju dari beda pikiran kita dapat satukan melalui kesimpulan. Nah, jadi itu seru sekali menurut saya. Sekian, terima kasih. Ya, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu harapkan untuk pembelajaran berikutnya semuanya ikut berpartisipasi, mengemukakan pendapat, tidak ribut sendiri. Terus pada saat ngomong suaranya agak nyaring. Kalau ngomong di kelompoknya nyaring suaranya. Saat ngomong berdiri hilang suaranya. Jadi tidak kedengaran. Ini angkat tangan dan berdiri jika berbicara. Mendengarkan teman atau guru apabila ada yang berbicara. Jadi kita memiliki rasa empati. Kalau ada teman yang ngomong, jadi kita serius mendengarkan. Mana tahu ilmunya ada yang mengena di kita. Semua ilmu itu manfaatnya banyak sekali untuk diri kita sendiri. Siap ya? Memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ibu cukup senang memberikan pembelajaran. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.